Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Di awal video ini, fellow YouTubers sudah melihat topik yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan tersebut, saya sambil ngopi, dan kopi yang saya minum adalah ini dia, Luminosa dari Peet's Coffee. This is actually a breakfast blend. Meskipun sudah siang, tapi minum ini aja, breakfast blend. Jadi fresh terus ya, seperti di pagi hari. Anyways, cheers dulu semuanya. Ini kopi memang luar biasa enak. Peet's Coffee always consistent. Sama seperti Karibu yang biasa saya minum ya. Peet's Coffee is actually a very consistent brand. Anyways, sebelum saya mulai, saya cuma mau ingetin ke fellow YouTubers, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel ini, karena saya akan membahas mengenai kehidupan di Amerika, specifically di Los Angeles, di tempat saya tinggal. Anyways, langsung aja kita mulai ke pembahasan topik hari ini. Jadi, saya langsung jawab aja. Jadi, waktu pindah ke Amerika di tahun 99, saya ada basic Inggris. Maksud basicnya tuh seperti apa? Jadi dari kecil saya selalu ada les Inggris ya, ekstrakurikuler. Dulu saya waktu mulainya kapan ya? Kalau nggak salah TK. Jadi TK dulu saya les di sekolah Inggris lokal skill gitu ya, di Jakarta. Di situ banyak belajar mengenai simple word ya, seperti boat, cars, house ya, karena tentunya waktu itu masih TK, TKC kalau nggak salah. Jadi yang diajarin memang amat sangat basic sekali. Bahkan di situ juga banyak kegiatan karena mereka mengambil sistem sekolahnya dari Amerika. Jadinya di situ saya mendapat sedikit expose mengenai bahasa Inggris. Jadi dari kecil udah ada sedikit expose ke bahasa Inggris. Habis itu saya pindah ke ILP. Kalau YouTubers mungkin tahu ILP yang ada di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Di situ saya belajar Inggris lebih banyak. Red Panda, saya ingat banget tuh, Red Panda itu level pertama yang saya apply waktu dulu. Wah, bukan saya apply, orang tua saya apply Red Panda. Nah di situ saya lumayan lama ya, bangsanya 6 tahun itu ada kali. Jadi di situ banyak belajar deep into English ya, mengenai present tense, past tense, past participle. Terus di situ juga belajar mengenai forming a sentence. Jadi di ILP itu banyak belajar, jadi itu yang ngebentuk Inggris saya di hari ini. Nah tapi yang benar-benar membantu sekali itu adalah waktu sebelum sekitar 8 bulan sebelum saya pindah ke Amerika. Jadi di akhir tahun 98 masuk ke 99, orang tua saya masukkan saya ke IF, English First, di Jakarta Selatan. Di situ saya daftarin ke, itu lebih ke ini sih, kayak intensif class. Jadi maksudnya intensif itu adalah saya di pair dengan guru dari Australia, guru dari Amerika, guru dari Kanada. Jadi selama 8 bulan itu ada beberapa guru, dan mereka teaching methodnya pun berbeda-beda. Salah satu gurunya yang saya ingat itu adalah dia orang Inggris ya, dari UK, United Kingdom. Jadi dia punya style itu, dia lebih condong ke conversational style. Jadinya dia ajak saya ke mall, ke Pondok Indah Mall dulu, terus ke Plaza Senayan,
kita makan. Nah, di situ saya harus ngomong Inggris supaya terbiasa. Ingat ya, bisa dan biasa itu berbeda. Jadi seperti nyetir manual aja, mobil manual, bisa dan biasa itu berbeda. Nah, Inggris pun juga mirip seperti itu. Bisa nggak? Pasti bisa. Bilang cars is a car, boat is a boat, itu udah bisa Inggris. Tapi in order for you to carry an English conversation, you need practice. Apalagi kalau misalnya lawan bicaranya adalah non-Indonesian speaker ya, jadinya kita dipaksa untuk ngomong Inggris. Dan di situ selama 8 bulan intensif lessons itu, saya mulai banyak belajar mengenai percakapan. Nah, terus saya ada satu lagi di session di IF yang 8 bulan itu, ada satu guru lagi, dia itu konsentrasi dengan formal language. Jadi yang masuk formal language itu adalah dia selalu bawain koran. Nah, di situ saya harus dikasih artikel, suruh baca. Dari artikel yang saya baca tersebut, saya harus tulis artinya sebenarnya itu apa, what it really meant, my version at least. Jadi di situ saya juga mulai banyak belajar mengenai formal languages. Ingat ya, conversational sama formal language itu slightly different. Tentunya formal language itu banyak yang bisa dipakai di letter setting, professional setting ketika kita kerja, dan itu amat sangat membantu sekali dalam membiasakan diri saya dulu dalam bercakap di bahasa Inggris. Jadi 8 bulan itu saya banyak belajar, bahkan saya berasa di 8 bulan spend waktu itu saya banyak belajar dibandingkan ketika saya 6 atau sampai 7 tahun di ILP. Karena kayaknya dulu 6-7 tahun di ILP lebih banyak main-mainnya ya. Tapi begitu masuk IF, well, just got real. Karena mau pindah kalau misalnya nggak bisa dan tidak biasa ngomong bahasa Inggris, bahaya. Jadinya pindah ke sini, yes, saya ada basic bahasa Inggris, sudah mengerti. Dulu waktu saya sekolah di Jakarta memang ada ditawarkan ya, salah satu kurikulumnya bagian dari mata pelajaran adalah Inggris. Tapi ya, kalau YouTubers mungkin ingat kelas bahasa Inggris di sekolah Indonesia tahun 90-an itu amat sangat basic. Bahkan itu seperti kelas Red Panda yang waktu saya pelajari di kelas 2 atau 1 SD di ILP tersebut. Jadinya menurut saya waktu itu Inggrisnya udah lebih kayak walk in the park aja ya, bukan sombong, tapi well, itu ngebantu sekali extracurricular project yang saya ambil sebelum pindah ke sini. Jadi udah jelas ya jawabannya bahwa yes, I do have a background sebelum pindah ke sini. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Di awal video ini fellow YouTubers sudah melihat topik yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai pembahasan tersebut, saya sambil ngopi, dan kopi yang saya minum adalah ini dia, Luminosa dari Peet's Coffee. This is actually a breakfast blend. Meskipun sudah siang, tapi minum ini aja, breakfast blend. Jadi fresh terus ya, seperti di pagi hari. Anyways, cheers dulu semuanya. Ini kopi memang luar biasa enak. Peet's Coffee always consistent. Sama seperti Karibu yang biasa saya minum ya. Peet's Coffee is actually very consistent brand. Anyways, sebelum saya mulai, saya cuma mau ingetin ke fellow YouTubers, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel ini, karena saya akan membahas mengenai kehidupan di Amerika, specifically di Los Angeles, di tempat saya tinggal.
Anyways, langsung aja kita mulai ke pembahasan topik hari ini. Jadi, saya langsung jawab aja. Jadi, waktu pindah ke Amerika di tahun 99, saya ada basic Inggris. Maksud basicnya tuh seperti apa? Jadi, dari kecil saya selalu ada les Inggris ya, ekstrakurikuler. Dulu saya waktu mulainya kapan ya, kalau nggak salah TK. Jadi TK dulu saya les di sekolah Inggris lokal kecil gitu ya di Jakarta. Di situ banyak belajar mengenai simple word ya, seperti boat, cars, house ya, karena tentunya waktu itu masih TK, TKC kalau nggak salah. Jadi yang diajarin memang amat sangat basic sekali. Bahkan di situ juga banyak kegiatan karena mereka mengambil sistem sekolahnya dari Amerika. Jadinya di situ saya mendapat sedikit expose mengenai bahasa Inggris. Jadi dari kecil udah ada sedikit expose ke bahasa Inggris. Habis itu saya pindah ke ILP. Kali itu mungkin tahu ILP yang ada di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Di situ saya belajar Inggris lebih banyak. Red Panda, saya ingat banget tuh, Red Panda itu level pertama yang saya apply waktu dulu. Bukan saya apply, orang tua saya apply Red Panda. Nah di situ saya lumayan lama ya, bangsanya 6 tahun itu ada kali. Jadi di situ banyak belajar deep into English ya, mengenai present tense, past tense, past participle. Terus di situ juga belajar mengenai sentence, forming a sentence. Jadi di ILP itu banyak belajar, jadi itu yang ngebentuk Inggris saya di hari ini. Nah tapi yang benar-benar membantu sekali itu adalah waktu sebelum sekitar 8 bulan sebelum saya pindah ke Amerika. Jadi di akhir tahun 98 masuk ke 99, orang tua saya masukkan saya ke IF, English First, di Jakarta Selatan. Di situ saya daftarin ke, itu lebih ke ini sih, kayak intensif kelas. Jadi maksudnya intensif itu adalah saya di pair dengan guru dari Australia, guru dari Amerika, guru dari Kanada. Jadi selama 8 bulan itu ada beberapa guru dan mereka teaching methodnya pun berbeda-beda. Salah satu guru yang saya ingat itu adalah dia orang Inggris ya, dari UK, United Kingdom. Jadi dia punya style itu, dia lebih condong ke conversational style. Jadinya dia ajak saya ke mall, ke Pondok Indah Mall dulu, terus ke Plaza Senayan, kita makan. Nah di situ saya harus ngomong Inggris supaya terbiasa. Ingat ya, bisa dan biasa itu berbeda. Jadi seperti nyetir manual aja, mobil manual, bisa dan biasa itu berbeda. Nah, Inggris pun juga mirip seperti itu. Bisa nggak? Pasti bisa. Bilang cars is a car, boat is a boat, itu udah bisa Inggris. Tapi in order for you to carry an English conversation, you need practice. Apalagi kalau misalnya lawan bicaranya adalah non-Indonesian speaker ya, jadinya kita dipaksa untuk ngomong Inggris. Dan di situ selama 8 bulan intensif lesson itu, saya mulai banyak belajar mengenai percakapan. Nah terus saya ada satu lagi di session di IF yang 8 bulan itu, ada satu guru lagi, dia itu konsentrasi dengan formal language. Jadi yang masuk formal language itu adalah dia selalu bawain koran. Nah di situ saya harus dikasih artikel
suruh baca. Dari artikel yang saya baca tersebut, saya harus tulis artinya sebenarnya tuh apa, what it really meant, my version at least. Jadi di situ saya juga mulai banyak belajar mengenai formal languages. Ingat ya, conversational sama formal language itu slightly different. Tentunya formal language itu banyak yang bisa dipakai di letter setting, professional setting ketika kita kerja, dan itu amat sangat membantu sekali dalam membiasakan diri saya dulu dalam bercakap di bahasa Inggris. Jadi 8 bulan itu saya banyak belajar, bahkan saya berasa di 8 bulan span waktu itu saya banyak belajar dibandingkan ketika saya 6-7 tahun di ILP. Karena kayaknya dulu 6-7 tahun di ILP lebih banyak main-mainnya ya. Tapi begitu masuk IF, well, just got real. Karena mau pindah kalau misalnya nggak bisa dan tidak biasa ngomong bahasa Inggris, bahaya. Jadinya pindah ke sini, yes, saya ada basic bahasa Inggris, sudah mengerti. Dulu waktu saya sekolah di Jakarta memang ada ditawarkan ya, salah satu kurikulumnya bagian dari mata pelajaran adalah Inggris. Tapi ya, kalau YouTubers mungkin ingat kelas bahasa Inggris di sekolah Indonesia tahun 90-an itu amat sangat basic. Bahkan itu seperti kelas red tanda yang waktu saya pelajari di kelas 2 atau 1 SD di ILP tersebut. Jadinya menurut saya waktu itu udah lebih, saya Inggrisnya udah lebih kayak walk in the park aja ya, bukan sombong, tapi well itu ngebantu sekali extracurricular project yang saya ambil sebelum pindah ke sini. Jadi udah jelas ya jawabannya bahwa yes, I do have a background sebelum pindah ke sini.